Tetap semangat. Kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara masuk ke aplikasi Zoom kita sebagai guru untuk murid-murid kita, siswa kita. Baiklah, langkah pertama sebaiknya kita siapkan lebih dahulu data-data kita ketik di Word. Nah, seperti yang saya beri contoh ini, nanti supaya kita tinggal copy paste ya. Ada materi, kemudian di sana ada soal latihan, lalu ada kuis, ada juga berisi informasi pengumuman dan ketentuan mengisi absen. Nah, itu kalau kita perlukan. Di samping itu juga kita siapkan juga kalender supaya kita bisa mengatur waktu. Kalaupun tidak, kita bisa lihat di bawah laptop kita, paling bawah kanan. Nah, itu ada jam. Di sana juga bisa kita lihat kalender. Nah, kalau mau kita hilangkan, kita cari lokasi kosong, klik. Baik, kita masuk kemari sekarang, buka di Google, kita klik di sana Sigum binjaikota.go.id. Nah, kalau sudah itu kita enter saja, maka akan muncullah tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian di sana ada pilihan SD, SMP, SMA. Kita tinggal memilih saja. Contohnya saya pilih yang SMP. Nah, di sana kemudian muncul tampilannya seperti ini. Sudut kanan atas ada bola dunia. Kita klik aja di sana. Lalu pilihlah bahasa Indonesia supaya jadi bahasa Indonesia nih. Ya, masuk. Kemudian kita masuk. Kita masukkanlah akun kita. Saya buat sudah seperti ini. Lalu masukkanlah password kita. Lalu klik masuk. Nah, selesai. Di sana sudah nampak tampilan dashboard. Sana sudah ada foto saya. Bagaimana cara memasukkan foto? Barangkali Bapak Ibu sudah tahu. Ini kita bisa klik sebelah kanan atas, lalu klik profil. Lalu sudah muncul di sana nama kita. Di atas nama kita sudut kanan atas ada roda gear. Kita klik ubah profil. Nah, ini misalnya mau saya ubah. Kalau kosong dia, begitu juga cara kerjanya. Kita pilih terus foto pengguna. Nah, ini kalau misalnya ini saya hapus, klik saja hapus, lalu turunkan di bawah perbarui profil, maka hilanglah foto saya. Kalau kita mau isi, klik lagi macam tadi, profil, cara cepat. Kemudian di sana masukkan, klik di sana ubah profil, lalu kita masukkanlah foto kita, turunkan ke bawah hingga dapat foto pengguna. Di bagian foto pengguna ini kita bisa klik di sini, maka muncul upload. Kita choose file, atau mau yang dari sini juga bisa, munculnya sama. Kita choose file. Kalau ada foto kita tersimpan di dalam laptop, maka kita akan bisa ambil dari sana. Tapi jika tidak, ya tidak ada. Ini contohnya yang tadi ini. Sekarang mau saya ganti ini ya. Klik saja sekali, lalu open ya. Kemudian upload this file. Setelah diklik upload this file, nah sudah kelihatan foto saya di sana. Kalau sudah kelihatan, maka perbarui profil. Nah, itu Bapak Ibu sengaja saya buat foto pakaian adat Karo ya. Nah, itu udah nampak. Jadi siswa pun melihat, wah ini gurunya. Lanjut kita kembali ke dashboard. Kalau mau ngetik dashboard di sini bisa, ini juga bisa, di sudut sana pun kanan atas juga bisa. Kita klik sekali, ada lagi dashboard. Yang mana saja kita mau. Saya lebih suka yang di sini, praktis. Nah, maka muncullah tampilan kelas kita di sini. Nah, saya di sini ada masuk 91, bahasa Indonesia 92, 93, 94. Kalau mau membukanya bisa dari sini, bisa juga dari kursus yang saya ikuti. Tinggal klik saja sini salah satunya. Kita ambil misalnya contohnya bahasa Indonesia 93. Bisa kita klik di gambar ini, bisa juga di tulisan ini. Contohnya saya klik saja dulu di tulisan ini. Klik satu kali saja Bapak Ibu ya. Nah,
Kita tunggu tampilannya. Maka untuk tahap pertama seperti ini, dia masih kosong semua. Maka untuk tahap pertama, klik roda gear, itu kita munculkan dulu hidupkan mode ubah. Ya, kalau sudah muncul hidupkan mode ubah, maka disinilah kita mulai bekerja. Dari sinilah semua terus kita memulai bekerja. Di sini pengumuman kalau kita lihat masih kosong barangkali ya, tidak ada apa-apanya isinya. Ya, kalau tidak ada isinya bisa kita kembalikannya bagaimana? Lihat saja di sini Bapak Ibu. Bahasa Indonesia 93. Dari kursus yang saya ikuti pun boleh juga, tapi saya lebih praktis dari sini saja. Kita klik sekali di sana, maka kembali lagi seperti itu. Kita ubah isinya, ubah pengaturan. Nah, tadinya huruf kecil di sini semua, saya suka menggantinya dengan huruf besar. Pengumuman. Ini harus kita isi nih memang ya. Pengumuman sudah, lalu klik di sini. Nah, di sana kita balik ke mari yang sudah kita ketikkan di Word tadi. Nah, ini isinya kita copy, tahan klik kiri, lalu geser, lepaskan, lalu klik kanan, muncul copy. Klik copy, lalu kembali lagi ke dashboard kita. Tempatkan posisi di sana kursornya, lalu klik kanan, cari paste. Ya, sudah muncul isi pengumuman kita. Kalau sudah, maka kalau mau kita tampilkan di bawah tulisan pengumumannya, maka diklik di sini. Kalau saya lebih suka mereka nanti yang mengklik pengumuman baru muncul isinya. Maka kita simpan dan tampilkan. Tetap selalu di sini kita klik simpan dan tampilkan. Tunggu hasilnya. Inilah dia hasilnya. Kita mau lihat tampilannya, kembali kita ke Bahasa Indonesia 93. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Seandainya siswa nanti mau melihat pengumumannya, mereka tinggal klik aja sekali, maka akan muncul apa yang kita umumkan di sana. Begitu ya Bapak Ibu. Kembali lagi kita ke 93. Lalu saya ingin menambahkan di sana di bawah pengumuman ketentuan mengisi absen agar mereka tahu bagaimana cara mengisi absen. Maka ini selalu kita klik tambahkan sebuah aktivitas baru. Saya munculkan di sana dalam bentuk forum. Boleh tambah. Kita klik tambah. Lalu tulislah di sana ketentuan, ya, huruf kapital awalnya, ketentuan mengisi absen. Lalu kita pindahkan kursor kemari, klikkan di sana. Cari ketentuan yang sudah kita siapkan tadi. Ini klik sini supaya dia kembali normal. Turunkan. Nah, ini ketentuan yang selama belajar tetap sama dan seterusnya. Supaya nanti mereka baca. Dari sini kita copy. Klik kanan. Kemudian kembali kita ke bagian dashboard tadi. Tampilan tadi. Klik kanan. Paste. Sudah jadi. Turunkan ke bawah. Sampai di bawah, tetap selalu simpan dan tampilkan. Klik sekali. Nah, sudah selesai. Kita mau lihat tampilannya. Kembali ke Bahasa Indonesia 93. Nah, sudah muncul di sana Bapak Ibu. Jadi siswa itu nanti mereka akan mengklik di sana apa rupanya ketentuan mengisi absen. Mereka akan baca ketentuan-ketentuan yang telah kita berikan supaya mereka tidak ragu-ragu lagi untuk mengisi. Kembali lagi ke Bahasa Indonesia 93. Kita akan membuat absen. Jadi sama seperti tadi, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian kita klik attendance. Ini ya untuk mengisi absen, ini dia dipakai. Lalu tambah. Nah, di sana sudah muncul bahasa Inggris. Kita ganti saja menjadi absen siswa. Lalu buatlah dalam kurung. Nah, ini model saya ya Bapak Ibu ya. Silakan mengisi absen terlebih dahulu. Nah, begini dia.
silakan mengisi absen terlebih dahulu, kemudian kita turunkan. Setelah itu simpan dan tampilkan. Lalu kita isi sesinya. Kapan absen itu, maka add session diklik. Nah, di sini ada tanggal. Kita mau buat tanggal berapa? Misalnya masuk hari Selasa. Kita ambil tanggal 4. Nah, ini tanggal 4-nya ini ya. Pilih aja tempat kosong. Saya buat di sana tanggal 4. Bulannya Agustus. Kalau mau diganti mau bulan berapa, ada di sana, tinggal klik saja. Tahunnya pun begitu. Di sana muncul sampai tahun berapa, banyak di sana Bapak Ibu ya. Lalu waktunya kita tentukan dari pukul berapa. Saya misalnya masuk pukul 9 pagi, 9.30 sampai pukul 11. Maka kita buatlah pukul 11.00. Berarti siswa itu bisa mengabsen, boleh mengabsen pada tanggal 4 Agustus 2012 hanya mulai pukul 9.30 sampai 11.00. Baru kita turunkan. Nah, absen itu mereka yang mengabsen, supaya mereka juga ikut mengabsen, kita klik di allow. Ini jangan lupa allow students to record on attendance. Klik di sini. Baru kita turunkan, masuklah ke add. Nah, sudah jadi. Lalu kalau mau kita tambah lagi, klik add session. Selasa saya masuk misalnya tanggal 4, lalu tanggal 6 Kamis. Saya klik lagi di sana tanggal 6 Agustus tepat. Kemudian dari pukul 9.30 hingga pukul 11. Klik tempat kosong, turunkan, dan jangan lupa diklik allow. Turun ke bawah. Klik tempat kosong dulu, turun ke bawah, add. Ya, sudah. Lalu saya tambah lagi misalnya hari Sabtu. 2 jam lagi di sana. Hari Sabtu untuk tanggal 8 ya, tanggal 8 Agustus tahun 2020 pukul 9.30 sampai pukul 11.00. Klik tempat kosong, turunkan, klik lagi hello, lalu klik add. Selesai. Jadi kepada siswa kita sampaikan bahwa pelajaran kita masuk hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Absen silakan pukul 9 sampai pukul 11. Sebelumnya tidak bisa diabsen, sesudahnya juga tidak lagi bisa diabsen. Kalau sudah selesai, kembali kita ke Bahasa Indonesia 93. Nah, sudah tuntas bagian yang ini. Maka kita sekarang masuk ke topik. Nah, untuk topik ini apa kita isi? Klik di bagian yang ada pensilnya. Klik di sana, kita isilah apa yang mau kita isi. Misalnya bab 1 titik melaporkan percobaan. Nah, kalau untuk yang di pensil-pensil ini harus kita enter Bapak Ibu. Enter. Maka inilah isi dari bab 1. Nah, bagian A-nya kita selalu tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita tambahkan aktivitas dan sumber daya. Nah, ini apa ini isinya? Materi pelajaran itu masuk di forum. Klik forum, lalu tambah. Nah, ini jangan lupa kita isi apa ya subbabnya. Misalnya di sana mengidentifikasi informasi laporan percobaan, mengidentifikasi ya, kita sebagai guru harus
selalu cek and recheck, jangan sampai salah, malu kita kepada siswa, tulisan mereka lebih pintar ya. Mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Selesai. Apa materi yang mau kita sampaikan tadi? Ini sudah selesai di sini. Kita klik di tempat materinya. Cari kembali view Word. Ya, kita naikkanlah materi kita. Materi kita misalnya yang seperti ini sudah saya siapkan. Nah, inilah materinya. Maka klik saja mulai dari KD 31, kemudian semangat belajar hingga selesai. Nah, inilah misalnya materi yang akan saya masukkan. Sampai silakan. Jangan kelewatan Bapak Ibu, hati-hati. Kadang-kadang kita ceroboh, wah, itu nanti hasilnya bisa kacau. Kembali kita ke tampilan kelas, kita klikkan di sana. Paste. Sudah jadi. Itulah semua materi kita tadi sudah ada di dalam. Nah, ini jangan kita tampilkan di deskripsi, nanti nampak di sana di bawah tulisan subjudul tadi yang muncul. Simpan dan tampilkan. Nah, sudah jadi Bapak Ibu ya. Kemudian selesai. Masuk kita kembali lagi ke 93. Inilah dia tampilannya. Jadi kalau mau kita coba buka seperti ini. Nampaklah di sana seperti inilah dia tampilan yang ada di dalam tampilan di kelas 93 ini ya Bapak Ibu ya. Ini dasar-dasarnya saja. Kembali lagi kita ke Bahasa Indonesia 93. Kita klik. Sekarang kita mau menambahkan soal latihan. Tambahkan lagi di sana soal latihan. Kalau soal latihan, kliklah assignment. Assignment. Ya, tambah. Setelah kita tambahkan, buatlah di sana soal latihan. Sudah sampai di sini Bapak Ibu, kita ketiklah soal latihan. Ini saya buat bagian A, titik. Letakkan di kotak. Ya, ini dia, letakkan di kotak itu. Kita kembali lagi ke persiapan Word kita. Nah, ini saya sudah siapkan soal latihan. Copy dari sini sampai selesai. Klik kanan, copy. Kembali lagi ke tampilan kita. Klik kanan, paste. Sudah jadi. Kita klik tempat kosong, turunkan. Nah, kalau kita mau tampilkan lagi latihan kita itu dalam bentuk foto, kita bisa masukkan di sini. Kapan tampilan kita itu bisa dibuka mereka? Ya, mereka kita atur di sini. Mereka bisa membuka pada saat mulai absen tanggal 4 tadi Agustus. Mulai dari pukul kita mulai mereka mengabsen dari 9.30. Ya, pukul 9.30. Ini mulainya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan absen. Ya, karena dia latihan, mungkin waktu dia membaca juga perlu banyak. Saya beri waktunya sampai hari Sabtu. Hari Sabtu itu tanggal berapa tadi Bapak Ibu? Kita coba cek. Ya, tanggal Selasa, Kamis, Sabtu, tanggal 8 tadi Bapak Ibu ya. Maka kita buat sampai tanggal 8. Nah, misalnya, ini misalnya saja Bapak Ibu. Pukul 11.00. Setelah itu tidak ada lagi yang bisa membukanya atau mengerjakannya. Nah, teks kita itu mereka mengisinya dalam bentuk apa Bapak Ibu? Ya, kita minta dalam bentuk daring. Batas katanya tidak perlu, biarkan saja di sana. Lalu kita simpan dan tampilkan. Ini dasar-dasarnya saja dulu. Selesai. Lalu kita kembali ke Bahasa Indonesia 93. Sudah nampak di sana soal latihan. Nah, seandainya kita mau buka, klik
Misalnya kita mau melihat bagaimana dia bentuknya, ya seperti inilah dia. Kembali kita ke 93. Kita sekarang masuk ke kuis. Untuk masuk ke kuis, di bawahnya ini kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya lagi. Kuis, pilihlah kuis. Spread, tambah. Itu munculkanlah di sana, kita ketik di sana kuis A titik. Nah, ketika kita mengetik kuis ini, ya ini kita langsung turun ke bawah, simpan dan tampilkan dulu Bapak Ibu. Nah, ini lain-lain cara-caranya nih. Setelah simpan dan tampilkan akan muncul seperti ini, maka kita edit kuis. Setelah kita edit kuis, kita add. Ini kita biarkan saja, belakangan saja dulu kita isi. Kita add artinya tambah. Nah, klik saja a new question, satu buah soal. Kita tinggal pilih mau yang mana. Seandainya kita mau pilih pilihan berganda, nah inilah pilihan ganda. Kita kliklah pilihan ganda di sini, tambah. Nah, lihat ini Bapak Ibu ya, menambah pertanyaan pilihan ganda. Nama soal kita ketik di sana. Pilihan ganda seperti yang ada permintaan tadi. Kemudian munculkanlah teks soal. Nah, di sini munculkan teks soalnya. Kembali kita ke simpanan Word tadi. Saya sudah siapkan kuis. Ini kuis nomor 1. Tapi nomor satunya jangan di copy Bapak Ibu, jangan diberi-beri nomor, nanti double-double sana. Kita masuk saja soalnya. Sampai batas soal sini, klik kanan, copy, lalu isikan di sini, paste. Sudah. Lalu klik tempat kosong, kita turunkan. Tanda pengaturan awal, biarkan saja. Umpan balik, biarkan saja. Nah, ini yang perlu kita buat. Ini kan soalnya pilihan berganda. Maka mau tampilan bentuk optionnya huruf kecil kah, huruf besar kah, 1, 2, 3. Kalau saya lebih suka pilihannya yang huruf besar. Nah, sudah, klik tempat kosong. Kemudian pilihan 1 ini maksudnya A. Nah, itu yang kita isi. Pilih yang A, aluminium. A-nya jangan lagi diketik, isinya saja, karena mereka sudah membuat A-nya di sana seperti yang tadi, huruf besar. Isinya saja aluminium. Klik kanan, copy, lalu kembali tampil kemari, paste. Aluminium. Ini jawaban untuk A. Pilihan kedua, ini jawaban untuk B. Klik di sana. Supaya kelihatan, kita naikkan. Pilihan 2 ini berarti D. Besi. Nah, kalau singkat-singkat begini sebaiknya kita ketik aja. Besi, nanti kulit dan kabel ya. Besi. Lalu pilihan ketiganya kulit. Lalu pilihan keempatnya yang bagian D, kabel. Ya. Mana jawaban yang benar? Answernya B, jawabannya B yang benar, besi. Maka kita pilihlah bagian yang pilihan nomor 2 tadi. Pilihan kedua ini kan D. Ini tadi kan jawaban option A, ini option B. Karena ini jawaban yang benar, maka kita beri nilai 100%. Jadi artinya kalau mereka nanti menjawab itu, mereka akan dapat skor. Tapi kalau tidak menjawab yang kita buat tanda 100%, maka jawaban mereka salah. Itu dia maksudnya ya Bapak Ibu ya. Kita turunkan, lalu simpan perubahan. Ya, itu kalau untuk SMP optionnya A, B, C, D. Sudah, jadi soal kita 1. Saya beri contoh di sini 4 soal saja Bapak Ibu ya, biar cepat. Nanti kelamaan, yang penting sudah tahu. Biarkan saja dulu, add soal. Tambah lagi, masuk kita new question, pilihan ganda, tambah. Jangan lupa selalu diketik di sini pilihan ganda. Wah, kita harus sabar menunggu, kadang-kadang sinyalnya lelet.
pilihan ganda. Klik di sini tempat soalnya. Ya, sini klik tempat soalnya. Masuk kita soal yang nomor 2. Nah, dalam teks, ini hanya soalnya diklik sampai batas akhir soal. Copy. Lalu pastikan. Klik tempat kosong, turunkan. Acak pilih, tetap selalu kita pilih yang huruf besar. Kita harus konsisten. Kalau huruf besar semua ya huruf besar. Baru masuk ke pilihan 1. Pilihan 1 apa dia jawab. Nah, ini agak sulit ini, maka di copy paste. Copy misalnya. Lalu pilihan 1, pilihan A nya sebelah atas, jangan salah-salah ketik. Paste. Pilihan 2 nya atau B, ini dia. Copy. Klik sana, pilihan 2 nya yang bagian D berarti paste. Turunkan. Pilihan 3 dan 4 kita siapkan. Copy. Kalau masih bisa kita ketik saja Bapak Ibu ya. Ini pilihan ketiganya C berarti paste. Lalu pilihan keempat stop. Copy, paste. Ini pilihan 4 ini berarti D. Nah, kita lihat kuncinya. A, kuncinya A. Maka kita kembali ke pilihan 1 A. Ini jawaban yang benar berarti ini kuncinya. Maka kita klik sana, isi 100%. Sudah? Lalu kita turunkan sama seperti tadi prosesnya. Simpan, perubahan. Sudah masuk 2 soal ya, kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini dia 2 soal. Add lagi. Sama seperti tadi prosesnya, a new question. Lalu klik pilihan ganda, tambah. Selanjutnya tetap kita isi di sini pilihan ganda. Lalu klik di tempat yang kosong, tempat isiannya tadi. Ya. Selalu kita isi di sini pilihan ganda. Lalu kita turunkan, kliklah di tempat yang kosong. Masuk kita soal nomor 3. Nah, ini agak panjang sedikit sampai batas soal. Ini agak panjang sedikit sampai batas soal. Kita copy, paste. Ya, ini memang begini pula modelnya. Klik tempat kosong, harus satu-satu kita ketik nih. Nah, konsisten kita. Pilihannya tadi yang A, D, C huruf besar semua. Baru kemudian masuk kita ke pilihan 1, pilihan 2. Pilihan 1 itu adalah jawaban A. A nya jangan diketik Bapak Ibu, karena nanti kalau kita ketik A nya di sana nanti muncul dalam soal siswa A nya double deh, 2 ya. A katanya. Nah, ini dia A, jawaban A. Jawaban 2, pilihan 2 itu berarti jawaban B. Kemudian kalau dia di pilihan ketiga berarti dia jawaban C. Dan nantinya di pilihan keempat itu adalah jawaban untuk option D. Yang tadi pilihan ketiga paste. Lalu pilihan keempat tadi NSU Philips Phonic, copy. Jawaban untuk yang D paste. Lalu kita lihat kuncinya apa, C. Maka pilihan C itu adalah pilihan ketiga. Inilah yang kita beri nilai 100%. Lalu turunkan, simpan perubahan. Begitu seterusnya. Saya pikir
Untuk ngetiknya ini apa boleh buat, kita harus ketik satu-satu. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Sudah selesai. Kita lihat di sini 4 soal saja saya beri contoh supaya tidak terlalu lama. Lalu karena dia 4 soal, satu soal nilainya berapa itu? 100 dibagi 4 berarti 25 nilainya. Karena kita pakai skala 100 100, maka di sini harus kita ketik 25. Setiap satu soal itu 25 ya. Kita pilih di sini edit 25, enter. Di sini pun begitu juga 25, enter. Demikian juga yang di sini di pulpennya itu kita ketik 25, enter. Itu contoh. Kalau ada 10 berarti 10 semua dia. 25, enter. Kalau ada 50 soal kita berarti 22 semua ya. 2 kali 50 berarti 100 nilainya. Nah, berarti nilai tertinggi bukan 10. Kita harus ketik 100. Nah, tambah aja situ nolnya. Nah, soal kita itu mau dikacaukan oleh sistem atau tidak? Kalau tidak, soalnya berurutan seperti itu. Jadi kalau mau kita kacaukan, misalnya si A dapat nomor 1 tentang deskripsi, si B dapat nomor 1 tentang eksplanasi, itu namanya dikacaukan. Maka kliklah kocok pertanyaan. Nah, tapi jawabannya tidak akan lari tuh. Sudah selesai semua ya. Kalau sudah selesai, simpan. Kita klik simpan. Jadi total maksimal nanti dia 100 ya Bapak Ibu. Ya, selesai. Kita kembali ke bahasa Indonesia 93. Dah, sudah selesai semua. Untuk bagian-bagian ini kita bisa lihat tampilan kuisnya. Preview quiz. Ya, itu harus kita klik. Inilah kira-kira nanti tampilan kuisnya ya. Nah, next pick, mereka nanti akan jawab next pick. Nah, kalau sempat tadi yang A-nya kita copy, maka 2 di sini nanti AA katanya itu Pak. Itu ya. Jadi nampak di sini 4 soalnya. Kembali lagi kita ke bahasa Indonesia 93. Ya, selesai ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu masuk berikutnya ke bagian B, tambah lagi terus sampai selesai. Kalau kita mau mengubah peraturan Bapak Ibu, kita ubah dulu peraturannya. Kita ubah pengaturan. Di bagian kuis A itu, maka muncullah kuis A mengubah peraturan. Kita mau buat itu soal waktunya ya. Waktunya kita mau buat kapan mereka mengerjakan soal itu. Misalnya kuis itu kita suruh mereka mengerjakannya itu nanti hari Sabtu. Nah, pada hari Sabtu nanti supaya serentak semua, kita buatlah kuis itu dimulai tanggal berapa. Kita aktifkan dulu di sini. Maka tanggal 8 tadi Bapak Ibu, Sabtu ya. Sabtu tadi tanggal 8 ya, benar. Kita suruh mereka mengerjakan kuis itu tanggal 8 Agustus pukul 9.30. Misalnya ini contoh saja Bapak Ibu ya, contoh saja 9.30 sampai berakhir pukul berapa. Kalau cuma 4 soal ya bikin aja lah 10 menit. 10 menit lah kita anggap saja. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Diakhiri dia tanggal hari itu juga tanggal 8 pukul 9.40 misalnya. Tapi kan nggak mungkin kita memberikan soal cuma 4 ya, paling tidak 10. Dalam persiapan saya itu ada 10. Kalau ada 10 kira-kira waktunya itu 20, bisa 30 menit atau 1 jam pelajaran. Nah, ini kita beri waktu dia cuma 10 menit. Nah, udah, kalau sudah begitu maka mereka kuis kita itu akan terbuka hanya pada tanggal 8 Agustus pukul 9.30 sampai 9.40. Lewat dari itu atau kurang dari itu, mereka tidak lagi bisa menjawab karena sistem otomatis terkunci, tertutup. Simpan dan tampilkan.
Ya, kita tunggu prosesnya. Selesai sudah. Tak usah lagi kita preview, kita lihat lagi, tak usah, sudah tadi kita lihat, inilah waktunya. Maka selesai itu tetap selalu kita ingat, kita keluar dari tampilan kita, klik keluar, maka selesailah sudah panduan dasar yang paling dasar. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Sampai bertemu kembali, tetap semangat. Dadah.